Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan-kawanku dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah mendukung channel ini dengan mengklik dan menonton video-video kami yang berada di channel ini. Pada kesempatan sore kali ini kawan-kawan, saya beri informasi mengenai updatean lahan saya, yaitu berupa tanaman cabai, yang dimana tanaman cabai kondisinya semacam ini kan kawan ya. Memang dari hasil pertumbuhan dan perkembangbiakan untuk tanaman cabai pada periode kali ini memang kurang bagus ya. Kita tetap selalu ingin belajar bagaimana agar hasilnya tetap bagus, karena saat ini mungkin dari kondisi cuaca, kondisi lingkungan yang kurang mendukung ya, ditambah kondisi dari perubahan cuaca yang selalu signifikan menjadikan produktivitas cabai itu kurang bagus menurut saya ya. Kemungkinan itu kan kawan, kemungkinan karena memang di pasaran tanaman cabai harganya, buah cabai ya, buah cabai yang dijual di pasaran itu harganya cukup melambung tinggi ya. Di pasar bisa sampai harga 100.000. Akan tetapi di pengepul ya, buah cabai itu dibeli dengan harga 80.000 per kilo, menandakan bahwa ketersediaan buah cabainya itu sendiri tidak banyak. Artinya produktivitas dari cabai di daerah kami, sekitaran kami itu sedikit ya kan kawan, semacam itu ya, menandakan kemungkinan ada pengaruh lingkungan yang cukup besar yang menjadikan tanaman cabai produktivitasnya tidak bagus serta pertumbuhan dan perkembangbiakannya kurang baik. Nah, oleh sebab itu, agar kita bisa melakukan budidaya tanaman bisa secara bagus dan optimal, saya memberikan 3 tips kiat-kiat agar tanaman cabai kawan bisa optimal dan bagus, ataupun juga bisa diterapkan untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Tips yang pertama atau kiat-kiat sukses dalam budidaya, yang pertama yaitu adalah mengenai teknik budidaya. Teknik budidaya ini menyangkut dari berbagai macam ya, dari mulai pengolahan hingga pemanenan. Itu ada teknik-teknik yang perlu dipergunakan untuk membudidayakan tanaman, seperti pengolahan lahan, penyiraman, perawatan, perempelan ya kan kawan, pemupukan serta pemanenan. Itu termasuk dalam kategori teknik budidaya. Nah, teknik budidaya ini perlu kawan-kawan perhatikan dan sesuaikan ya dengan kondisi lingkungan, apalagi lahan budidaya kawan terbuka semacam di sini. Kawan-kawan perlu pintar memodifikasi dan mengoptimalkan ya bagaimana lingkungan itu sebaik mungkin untuk tanaman yang kita budidayakan, bisa menjadikan tanaman itu optimal tumbuh dan berkembang ya. Bisa kan kawan, cara melakukannya untuk teknik budidaya bisa pemberian pupuk organik yang optimal, lalu juga pengaturan irigasi yang maksimal juga. Semacam itu adalah salah satu upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam proses budidaya tanaman, terutama teknik budidaya ya. Begitu pula perempelan ya, untuk mengurangi tingkat kelembapan. Nah, itu juga salah satu teknik budidaya yang bisa kalian lakukan dalam proses budidaya khususnya tanaman cabai. Akan tetapi setiap tanaman, setiap tumbuhan yang kita tanam itu memiliki teknik budidaya yang berbeda dan harus kita sesuaikan ya dengan kondisi lingkungan yang sedang terjadi di tempat kawan-kawan ya. Pada intinya teknik budidaya perlu kita lakukan secara intensif dan sebaik mungkin agar bisa mengoptimalkan kondisi di mana tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang secara bagus. Nah, kalau teknik budidayanya tepat, bagus, maka pertumbuhannya akan bagus pula. Akan tetapi ya, dalam proses pertumbuhannya
biasanya di lapangan yaitu adalah adanya serangan hama. Nah, tips yang kedua yaitu adalah kawan-kawan bisa mengendalikan ya serangan hama, gulma, dan penyakit. Nah, karena apa? Hama, gulma, dan penyakit itu kawan-kawan perlu kendalikan karena tanaman yang kita budidayakan tidak luput dengan adanya hal semacam itu, apalagi kondisinya terbuka semacam ini. Yang biasanya kondisi tertutup saja terkadang gulma itu masih ada, apalagi kondisi terbuka semacam ini. Ditambah nanti ada serangan hama-hama yang lainnya. Bahkan penyakit pun juga akan bisa bermunculan ya saat-saat kondisi-kondisi tertentu. Nah, oleh sebab itu hama dan gulma serta penyakit itu perlu kita kendalikan. Ya, dikarenakan apa? Karena kan hama, gulma, dan penyakit tersebut mampu mengakibatkan ya kerusakan pada bagian tanaman. Juga mampu mengakibatkan terjadinya persaingan terhadap tumbuhan liar. Begitu pula juga bisa mengakibatkan tanaman jaringan bagian internalnya itu bisa rusak. Dan efeknya kalau berlebih ya itu bisa mati. Nah, kalau kondisinya kecil biasanya hama-hama itu suka banget kan. Kalau tanaman baru ditanam masa awal itu hama suka banget untuk menyerang bagian yang muda, dan itu biasanya kalau sudah kerusak bagian mudanya, pucuknya, tunasnya, itu biasanya tanaman kemungkinan mati. Kalau yang kedua, kalau kondisinya sudah mulai besar, mungkin serangan hamanya tidak terlalu begitu kuat ya, akan tetapi serangan gulmanya juga akan memberikan persaingan ya terhadap tanaman yang kita budidayakan. Nah, persaingannya yaitu berupa salah satunya perebutan unsur hara, perebutan sinar matahari, dan lain sebagainya kan kawan. Bahkan gulma itu terkadang ada yang merambat ke tanaman yang kita budidayakan, sehingga tanaman yang kita budidayakan pertumbuhannya tidak bisa bagus dan optimal semacam itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu penyakit itu juga akan bisa merusak jaringan bagian internalnya, karena bagian internal dari tanaman ya itu nantinya kalau jaringannya rusak, otomatis metabolismenya akan tidak berjalan dengan bagus ya. Otomatis tanaman akan memiliki gangguan ya, gangguan pada bagian internalnya, dan itu biasanya tanaman fokusnya nanti akan memperbaiki bagian-bagian dari gangguan tersebut, tidak berfokus pada untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, karena mereka merasa tersakiti lah ya semacam itu, karena jaringannya rusak akibat dari serangan virus semacam itu. Nah, efeknya yaitu adalah kerusakan pada bagian tanaman ya, dan akan dengan adanya kerusakan tersebut mengakibatkan tanaman pertumbuhannya terhambat ataupun perkembangbiakannya bisa terhambat juga ataupun tidak bagus, serta efek jangka panjang yaitu bisa mati kan kawan ya, bisa mati tanamannya semacam itu. Maka dari itu solusinya adalah kawan-kawan kendalikan hama, gulma, serta penyakit tersebut dengan berbagai macam cara, mulai yang dengan cara menggunakan alat, memodifikasi teknik budidayanya, lalu juga kawan-kawan bisa menggunakan musuh alami dan berbagai macam caranya. Masih banyak kan bisa browsing ya di Google kan kawan, karena tidak cukup waktunya untuk menjelaskan semacam itu. Lalu yang ketiga yang sering terjadi di lapangan ya, poin ketiga tips agar sukses kawan budidaya di lapangan yaitu adalah biasanya produktivitas dari tanamannya. Nah, produktivitas ini disesuaikan dengan tujuan dari kawan membudidayakan. Tapi rata-rata di Indonesia membudidayakan tanaman ini untuk konsumsi ya. Otomatis kawan membudidayakan tanamannya harus memiliki tanaman yang produktivitasnya yang tinggi. Bagaimana
kondisi lahan di Indonesia ini ya luasannya tidak besar, apalagi khususnya di Pulau Jawa itu luasannya tidak besar, otomatis kawan-kawan alangkah baiknya untuk mencukupi kebutuhan pribadi ya para petaninya, yaitu kan membudidayakan tanaman yang produktivitasnya tinggi. Di sisi lain juga kawan-kawan juga memilih ya benih yang bagus dan sesuai dengan kondisi lingkungan kawan-kawan ya. Terkadang ada benih yang kondisinya tidak sesuai ya. Jadi mungkin secara produktivitas kalau penelitiannya bagus sih, tapi dengan kondisi lingkungan yang di tempat berbeda pasti hasilnya akan berbeda kan kawan. Otomatis kan pilihlah tanaman yang memiliki sekiranya produktivitasnya tinggi, akan tetapi juga teman-teman memilih tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan di daerah kawan-kawan semacam itu. Nah itu dua kunci ya yang harus kawan perhatikan dalam proses mencari benih. Ini kaitannya dengan benih. Kalau produktivitas itu faktor internal ya, genetik. Nah genetik itu biasanya terletak pada benihnya, maka kawan-kawan pilihlah benih yang memiliki produktivitas tinggi, di sisi lain juga memiliki ketahanan yang bagus terhadap lingkungan di daerah kawan-kawan. Karena dengan produktivitas yang tinggi ya, dengan kondisi lahan yang kecil, otomatis nanti insya Allah kebutuhan dari para petaninya tercukupi, kebutuhan pasar pun juga tercukupi ya. Terus yang menjadi catatan ya, kalau kan memilih komoditas dengan produktivitas yang tinggi, harus kan beri pupuk organik yang jumlahnya banyak kan kawan ya, banyak dan sesuai lah, yang sesuai ya. Jadi lebih tepatnya sesuai, karena kalau pupuknya terlalu sedikit nanti kasihan tanahnya ya, kesuburannya menurun. Akan tapi ya kalau kawan pupuknya terlalu berlebihan nanti kasihan petaninya. Karena apa? Karena biayanya meningkat. Nah semacam itu. Jadi berikan pupuk sesuai dengan produktivitasnya, dan biasanya itu seimbang kok kan kawan ya, antara hasil dan pupuk ya. Jadi seimbang dalam artian ya, kalau pupuknya katakanlah per meter 1 kilo, kemungkinan tanaman cabenya itu bisa menghasilkan 1 kilo ya kan kawan, atau lebih semacam itu lah ya. Yang jelas disesuaikan lah ya kan kawan. Jadi jangan diberi sedikit ya, karena biasanya nanti yang terserang adalah pupuk tanahnya ya, kesuburan tanahnya akan menurun. Otomatis kan kawan beri pupuk organik sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap tanamannya, dan itu biasanya tertera pada teknik budidaya yang ada di kemasan dari benih yang dijual kan kawan, semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kan bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, serta hal positifnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.